Dalam rangka Indonesia International Book Fair 2025, buku Quo Vadis Bea Cukai Indonesia Menegakkan Kedaulatan Bea Cukai Indonesia resmi diluncurkan di Assembly Hall, Jakarta Convention Center. Ditulis oleh Suharjo, Darajadi, Wirawan, Sutardi, dan Mahpudi, buku ini mengisahkan lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. Keduanya menjadi tonggak kembalinya kedaulatan bea cukai setelah kewenangan ekspor-impor sempat dialihkan ke SGS akibat praktik penyimpangan di masa lalu. Peluncuran buku menyoroti peran penting Suharjo, Direktur Jenderal Bea dan Cukai 1991-1998 dalam mendorong reformasi. Ia menegaskan, buku ini bukan untuk membandingkan masa lalu dan masa kini, melainkan untuk memberi inspirasi perbaikan di masa depan. Selain mengulas lahirnya undang-undang baru, buku ini juga memuat gagasan tokoh-tokoh bea cukai terdahulu yang relevan dengan tantangan saat ini. Darajadi menekankan adanya tradisi kuat yang masih dijaga petugas bea cukai, sementara Sutardi membedah 4 bab yang mencakup sejarah, tonggak perubahan, lahirnya regulasi penting, hingga arah bea cukai ke depan. Disusun selama 1,5 tahun, buku setebal 450 halaman ini menjadi catatan berharga perjalanan bea cukai Indonesia, sekaligus refleksi untuk menatap masa depan. Peluncuran buku Quo Vadis Bea Cukai Indonesia turut dihadiri para penulis, akademisi, praktisi, dan pemerhati ekonomi, menjadikannya momentum penting dalam sejarah reformasi bea cukai. Di International Book Fair kita akan menyaksikan bagaimana kisah tersebut dihidupkan kembali melalui peluncuran buku ini. Untuk itu Bapak dan Ibu, sebelum itu mari kita dengarkan sejenak sekapur sirih yang akan disampaikan oleh Prof. Insinyur Aris Setianto Nugroho. Kepada Bapak kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati para senior yang hadir, Bapak Kardiman, Pak Mukrom, Pak Pandana Baban, Pak wartawan senior kami, Pak Bambang Wibowo, Bapak-bapak, ibu-ibu, sesepuh dari Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, ada Bapak Agung Permana, Pak Suharjo, Pak Darajadi, Pak Sutardi, Pak Wirawan, Pak Wiryono, Pak Edi Abdurrahman, Pak Thomas Sugiata, Pak Joko, Pak dan lain-lain yang kami tidak dapat sebutkan namanya satu-satu, Pak Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan ini, perkenalkan kami mewakili para penulis menyampaikan sekapur sirih sebagai berikut. Peluncuran buku ini bukanlah seremonial biasa, melainkan peneguhan memori kolektif tentang reformasi kepabeanan, bagaimana kedaulatan ditegakkan kembali lewat budaya, organisasi, regulasi, dan mutu layanan yang melindungi masyarakat serta memajukan ekonomi. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kita meluncurkan buku Quo Vadis Bea dan Cukai Indonesia. Menegakkan kedaulatan bea cukai Indonesia, buku ini merekam 1 bab penting tentang reformasi kepabeanan dari turbulensi tata kerja kelola pada awal Orde Baru hingga upaya sistematis untuk menegakkan kembali kedaulatan institusi strategis bangsa. Tujuan peluncuran buku ini adalah merayakan karya pengetahuan dari para pelaku sejarah, sekaligus mengundang generasi kini untuk belajar, mengkritisi, dan melanjutkan tongkat estafet perbaikan. Buku ini berangkat dari realitas yang diurai dalam Custom Reform Indonesia, a case study maraknya korupsi mendorong terbitnya Impres nomor 4 tahun 85 dan penerapan Pre-Shipment Inspection oleh SGS. Kebijakan tersebut pada mulanya memang efektif untuk menekan praktek korupsi, namun berbiaya amat besar dan menyingkirkan peran sentral dari insan bea cukai dari sistem dan munculkan program kedaulatan pada fungsi pabean yang strategis. Respon para nasionalis bea cukai untuk memilih jalan yang terhormat adalah sebagai berikut: memperbaiki diri dan memperbarui tata aturan. Pertama, membangun budaya takwa, taat, amanah, komitmen, wiweko, dan ahli untuk merevitalisasi integritas, profesionalisme, dan disiplin.
Kedua, memperjuangkan kerangka hukum baru yang mengembalikan mandat pelaksanaan PSI ke Direktorat Bea dan Cukai. Di bawah kepemimpinan Bapak Suharjo, perjuangan ini tempuh melalui perlibatan kementerian, dialog dan legislatif, kepercayaan dari Presiden, serta dukungan dari para pakar dan stakeholder lainnya. Dan puncaknya pada akhir Desember 1995 disahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 95 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 95 tentang Cukai. Tonggak Pengembalian Marwah dan Kedaulatan Pabean Indonesia. Buku ini ditulis oleh para pelaku sejarah, yaitu Bapak Suharjo, Bapak Sutardi, Bapak Darjadi, Bapak Wirawan, dan didampingi oleh jurnalis senior Mahfudi. Bukan merupakan sekedar arsip, tapi merupakan playbook pembelajaran. Buku ini menyampaikan pesan kepada para generasi muda Pabean Indonesia, reformasi jati bertumbuh pada karakter, kompetensi, dan keberanian memperbaiki sistem dari dalam. Bapak Ibu yang saya hormati, banyak praktek best practice di dunia yang relevan bagi akselerasi fungsi strategis kepabeanan. Yang pertama, single window and digitalisasi dari Singapura dan Jepang. Kemudian manajemen risiko berbasis intelijen dari Australia dan Selandia Baru dengan memprioritaskan pemeriksaan melalui penilaian risiko dan kaya data. Ketiga, trusted trader atau risk economic operator di Uni Eropa dan Amerika Serikat yang membuktikan bahwa kemitraan berbasis compliance akan percepat clearance sebagai pelaku usaha berisiko rendah, serta analitik data lanjutan yang dilakukan oleh Korea. Menampilkan data integrasi lintas otoritas dengan risk scoring dan pre-arrival processing. Kemudian kemitraan publik, swasta, dan konsultasi kebajikan, trade contact group di Eropa, dan standar global, yaitu harmonisasi pada kerangka WCO SAFE, harmonisasi sistem dan kesepakatan WTO, TFR, dan lain-lain. Mengadaptasi praktek-praktek tersebut tanpa kehilangan jati diri akan memperkuat kinerja Bea Cukai yang selama ini memiliki fungsi yaitu revenue collector, community protector, trade facilitator, dan industrial assistance. Intinya, pelayanan modern yang transparan, efisien, dan responsif adalah fondasi kedaulatan ekonomi, perlindungan publik, serta kemajuan industri nasional. Akhirnya kami menyampaikan penghargaan kepada para penulis, para guru bangsa, dan seluruh insan Bea dan Cukai yang telah menorehkan teladan selama ini. Semoga buku ini menjadi inspirasi kebijakan, rujukan akademis, dan panduan praktek untuk menjaga kedaulatan sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik. Selamat membaca, selamat belajar, dan mari melangkah dari niat baik menuju tata kelola yang unggul. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak Bapak Aris Setianto atas pengantar yang hangat pada sore hari ini. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita di detik yang paling ditunggu, prosesi peluncuran buku Quo Vadis Perjalanan Merebut Kembali Kedaulatan Bea Cukai Indonesia. Tanpa berlama-lama, izinkan saya untuk mengundang para penulis buku Quo Vadis untuk bergabung bersama dengan saya di sini, Bapak dan Ibu, kepada Bapak Suharjo, Bapak Darajadi, Bapak Wirawan, Bapak Sutardi, Bapak Mahfudi, untuk bergabung bersama dengan saya di sini, Bapak. Dan juga Bapak Aris, mohon izin Bapak untuk bergabung bersama dengan saya di sini juga, Bapak. Silakan. Mohon izin Bapak, para penulis dan juga editor untuk dapat memberikan jarak satu sama lain ya Bapak, izin. Baik. Baik, kemudian saya hendak mohon izin Bapak untuk memberikan jarak satu sama lain. Mohon izin agak renggang sedikit Bapak. Kemudian saya hendak mengundang para tamu, mohon izin kepada Bapak Abdul Aziz, Bapak Majen Lukman, Bapak Mukrom, Bapak Misbakun, mohon maaf, Ibu Hovifah, dan juga Bapak Fuad Bawazir untuk berkenan menempati tempat yang sudah disediakan Bapak dan Ibu di antara para penulis dan juga editor. Silahkan. Karena tidak hadir untuk enggak Pak Om Lukman. Oh siap. Untuk Bapak Abdul Aziz, Bapak Majen Lukman, Bapak Mukrom, Bapak Misbakun dan juga Ibu Hovifah.
untuk mengambil tempat di antara penulis dan juga editor Bapak. Mohon izin berselang-seling Bapak. Kurang 2 lagi. Kami mengundang juga Bapak Nur Supriyadi dan juga Bapak Anwar. Bapak Anwar, maaf. Maksud saya Bapak Anwar Supriyadi. Silakan Bapak untuk bergabung bersama dengan kami, Bapak. 1 lagi. 1, 2, 3. Ada lagi, Prof? Udah cukup ya? Paper mana, Bro? Siapa? Bapak Pandana Baban. Kepada Bapak Pandana Baban, disilakan Bapak mohon izin untuk mengambil tempat di depan. Baik. Bapak dan Ibu, hari ini 25 September 2025, tepat di panggung Indonesia International Book Fair, kita akan menyaksikan momen bersejarah dilahirkan kembali. Kami silakan Bapak dan Ibu para penulis dan juga editor untuk menyerahkan buku Quo Vadis Bea Cukai Indonesia. Dari Pak, apa namanya? Dari Pak, sorry. Pak. Silakan Bapak untuk diterima untuk Bapak penulis Bapak. Untuk penyerahannya ditahan terlebih dahulu Bapak, kita akan melakukan penyerahannya bersama-sama Bapak, mohon ditunggu sebentar. Untuk para penulis silakan mengambil bukunya Bapak, mohon izin. Penyerahannya akan dilaksanakan secara bersamaan Bapak. Silakan untuk diambil terlebih dahulu Bapak. Baik Bapak dan Ibu, kami silakan kepada para penulis dan juga editor untuk melakukan penyerahan buku Quo Vadis Bea Cukai Indonesia kepada para tamu undangan. Silakan Bapak boleh berikan tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu. Silakan bukunya untuk diberikan Bapak. Lihat ke arah kamera, kita akan berfoto bersama juga Bapak. Sembari memegang bukunya Bapak. Silakan Bapak untuk melihat ke arah kamera. Bukunya silakan dipertunjukkan Bapak ke arah kamera. Nah betul Bapak, silakan Bapak. Tepuk tangan yang meriah, silakan Bapak dan Ibu. Kita foto bersama terlebih dahulu. Oke, kita foto ya Bapak. Kita foto ya Bapak terlebih dahulu ya Pak ya. Silakan bukunya untuk dipegang ke arah kamera Bapak bersama dengan para penulis. Silakan lihat ke arah kamera Bapak dalam 3, 2, 1. Sekali lagi Bapak 3, 2, 1. Terima kasih banyak hadirin sekalian, prosesi yang baru saja kita saksikan menandai bahwa buku Quo Vadis Bea Cukai Indonesia telah resmi diluncurkan. Bapak dan Ibu, tak lama lagi Bapak dan Ibu dapat menjumpai buku ini di berbagai toko buku maupun platform e-commerce. Lebih dari sekedar peluncuran sebuah karya, momentum ini Pak Dirjen, Pak menjadi pengingat perjalanan panjang Bea Cukai dalam mengemban amanah negara dan menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Kami juga mengundang Pak Thomas dan Pak Edi Abdurrahman. Kami juga mengundang Bapak Thomas dan juga Bapak Edi Abdurrahman untuk maju ke depan Bapak dan Bapak untuk menerima buku dari Bapak Suharjo. Silakan Bapak. Silakan Bapak. Dari Bapak Suharjo Pak, silakan Pak. Bapak dan Ibu, lebih dari sekedar peluncuran sebuah karya, momentum ini adalah pengingat Bapak dan Ibu, pengingat perjalanan panjang Bea Cukai dalam mengemban amanah negara dan juga menjaga kedaulatan bangsa.
Silakan Bapak untuk bukunya diambil terlebih dahulu, Bapak. Silakan berfoto terlebih dahulu, Bapak. Dalam 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke. Silakan penyerahan buku dari Pak Suharjo kepada Bapak Thomas. Foto bersama ya, Mbak. Silakan Bapak lihat ke arah kamera dalam 3, 2, 1. 3, 2, 1. Sekali lagi kita foto bersama terlebih dahulu ya Bapak ya. Kembali foto bersama lagi. Oke, sudah siap Bapak, kita foto bersama terlebih dahulu. Silakan lihat ke arah kamera. Dalam 3, 2, 1. Sekali lagi Bapak, 3, 2, 1. Silakan tunjukkan bukunya ke arah kamera Bapak, senyum yang lebar Pak. Dalam 3, 2, 1. Mantap. Kami silakan untuk kembali ke tempat Bapak-bapak. Atau masih ini kita tunggu bicara dulu. Hadirin sekalian, prosesi yang baru saja kita saksikan menandai bahwa buku Quo Vadis Bea Cukai Indonesia telah resmi diluncurkan Bapak dan Ibu. Dan sekali lagi kami informasikan bahwa buku ini Bapak dan Ibu dapat Bapak dan Ibu lihat atau jumpai di toko buku maupun platform e-commerce. Jadi Bapak dan Ibu bisa langsung membelinya di toko-toko terdekat. Jadi ini tidak lebih dari sekedar peluncuran sebuah karya. Momentum ini bisa menjadi pengingat perjalanan panjang Bea Cukai dalam mengemban amanah negara dan menjaga kedaulatan bangsa. Bapak dan Ibu, untuk melengkapi peristiwa bersejarah ini, marilah bersama kita simak sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Thomas. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, khususnya tentu saja Bapak Suharjo, Bapak Darajadi, Pak Wirawan, Pak Sutardi, dan Bapak Mahbudi yang telah menuangkan sejarah perjalanan panjang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan judul Quo Vadis Bea dan Cukai Indonesia. Pada kesempatan ini tentunya saya mewakili jajaran Bea dan Cukai yang sudah purna bakti, dan moga-moga juga saya juga mewakili teman-teman yang masih aktif. Dan juga kami juga mewakili, tadi diminta juga mewakili sekaligus juga jajaran Kementerian Keuangan. Pada kesempatan ini yang paling penting tentunya kami semua, baik dari jajaran Bea dan Cukai maupun Departemen Keuangan, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Suharjo, Pak Darajadi, Pak Wirawan, dan Bapak Sutardi, dan Bapak Mahbudi yang telah menulis buku Quo Vadis Bea dan Cukai Indonesia. Sejarah tanpa ditulis akan meninggalkan atau bisa juga kita lupa akan sejarah. Dengan ditulisnya buku ini, tentunya kita semua bisa ingat sejarah perjalanan panjang Bea dan Cukai. Dan tidak hanya itu, kami semua sebagai generasi penerus waktu itu
juga merasa bahwa perjuangan bapak-bapak yang waktu itu Direktur Jenderal Bea dan Cukai dijabat oleh Bapak Soeharjo kemudian telah membuahkan undang-undang kepabeanan dan undang-undang cukai, dan disitulah undang-undang tersebut adalah betul-betul menegakkan kedaulatan bea cukai di Indonesia. Ini barangkali perjuangan yang penting karena undang-undang kepabeanan dan cukai sampai sekarang menjadi modal dasar bagi reformasi-reformasi yang selanjutnya dilakukan oleh jajaran bea dan cukai sesuai dengan situasi kondisi yang sedang dihadapi pada saat ini. Sekali lagi kami mewakili jajaran para purna bakti, para pegawai yang masih aktif baik Departemen Keuangan maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengucapkan terima kasih atas karya bakti bapak-bapak yang telah menuliskan Quo Vadis Bea Cukai Indonesia, menegakkan kedaulatan bea cukai Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu atas sambutan hangat yang disampaikan oleh Bapak Thomas Sugiyata selaku Direktur Jenderal Bea dan Cukai periode 2009 dan juga 2011. Hadirin yang berbahagia, peluncuran sebuah buku tentu akan lebih bermakna bila kita bisa menyelami isi dan juga gagasan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, saat ini Bapak dan Ibu kita akan memasuki sesi inti, yakni diskusi dan juga bedah buku Quo Vadis Bea Cukai Indonesia. Namun, agar kita lebih mengenal sosok-sosok di balik lahirnya karya besar ini, izinkan saya Bapak dan Ibu terlebih dahulu untuk membacakan profil para penulis dan juga editor yang telah mendedikasikan pengetahuan, pengalaman dan pemikirannya untuk buku ini. Dan menariknya Bapak dan Ibu, salah satu penulis juga akan menjadi moderator di sesi diskusi ini. Yang pertama Bapak dan Ibu, ada Bapak Dr. Andes Darajadi. Bapak Darajadi lahir di Solo 16 Januari 1940. Beliau mengabdi di Bea Cukai sejak 1963 hingga 1999 serta pernah menjadi komisaris BUMN, Ketua Delegasi ASEAN Customs Meeting Group 1992 dan APEC Customs Symposium 1994, dan beliau juga merupakan seorang penulis buku dengan karya-karya yang luar biasa Bapak dan Ibu. Ada Perang Sepanjang, Geger Pecinan, dan Mr. Sartono Demokrasi. Dan beliau pernah menempuh pendidikan di Sekolah Penilik Pabean, Canadian Customs College, dan juga LAN. Dan untuk penulis yang kedua Bapak dan Ibu, beliau adalah Bapak Soeharjo. Lahir di Solo 20 Mei 1941, meniti karir dari staf dasar Bea Cukai hingga menjabat sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 91 sampai dengan 98. Beliau pernah bertugas sebagai intelijen Indonesia Malaysia di Singapura dan mengikuti pendidikan kepabeanan di Kanada. Dan saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai, beliau mengkonsolidasikan organisasi Bea Cukai Bapak dan Ibu, meluncurkan corporate culture takwa dan memimpin reformasi hukum, melahirkan undang-undang kepabeanan serta undang-undang cukai. Selanjutnya Bapak dan Ibu, penulis selanjutnya adalah Bapak Sutardi. Lahir di Klaten 19 Juli 1951, beliau mengabdi di Bea Cukai sejak tahun 1972 hingga 2006.
Dan jabatan terakhir beliau adalah Kasubdit Tempat Penimbunan di Kantor Pusat Bea Cukai dan Inspektur di Itjen Kemenkyu. Dan beliau adalah seorang penulis juga Bapak dan Ibu, penulis buku catatan dan komentar terhadap Undang-Undang Kepabeanan serta belasan artikel kepabeanan lainnya. Beliau pernah menempuh pendidikan di Akademi Bank Indonesia, Fakultas Hukum UI dan Master dari Western Illinois University. Dan penulis selanjutnya Bapak dan Ibu, mohon maaf, ada Bapak Wirawan Sahli. Beliau lahir di Solo 11 November 1950. Beliau memulai karir di Bea Cukai Surakarta dan pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Bea Cukai Bandung sebelum purna tugas di tahun 2006. Pasca pensiun, beliau menjadi konsultan di Harsono Strategic Consulting dan Ketua Komite Kadin Indonesia pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Beliau merupakan lulusan Fakultas Hukum UI dan Pendidikan Kepabeanan di Pusdiklat Bea Cukai. Penulis selanjutnya Bapak dan Ibu, maksud saya editor, mohon maaf. Editor ada Prof. Dr. Insinyur Aris Setianto Nugroho. Beliau lahir tahun 1960 maksud saya. Dia adalah seorang guru besar ilmu manajemen Universitas Pancasila. Dan beliau adalah editor buku Quo Vadis Bea Cukai Indonesia. Beliau merupakan lulusan terbaik Teknik UI, Magister Manajemen UI, dan Doktor di Manajemen Bisnis IPB. Beliau pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Mercu Buana, Ketua Pengurus YPPIJ Universitas Trilogi, dan kini menjadi Guru Besar Tetap Universitas Pancasila. Beliau pernah menerima penghargaan nasional, termasuk Satya Lencana Wirakarya dan tokoh inspirasi pendidikan. Dan penulis dan juga moderator pada hari ini Bapak dan Ibu ada Bapak Mahpudi. Lahir di Cirebon 26 Juli 1965, menyelesaikan S1 Kimia di IKIP Bandung, S1 Public Relations di Unpad, dan Magister Pembangunan di ITB. Karir beliau meliputi Direktur Pendidikan Lembaga Manajemen dan Komputer Bandung, Direktur Kreatif Percetakan, penyunting majalah hingga jurnalis harian Surabaya Pos. Beliau juga merupakan penulis buku Jejak Pak Harto di Atas Perangko dan Pak Harto di Untold Stories. Bapak Ibu boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk para penulis dan juga editor buku Quo Vadis Bea Cukai Indonesia. Dan kami silakan kepada para penulis, Bapak Sutardi dan juga Bapak Darajadi, kemudian moderator Bapak Mahbudi dan juga pembahas Bapak Permana Agung untuk berkenan naik ke atas panggung untuk melaksanakan kegiatan diskusi dan juga bedah buku Quo Vadis Bea Cukai Indonesia. Bapak dan Ibu siapkan catatan Bapak dan Ibu, rangkai pertanyaan, dan mari bersama Bapak dan Ibu kita resapi perjalanan sejarah yang akan dituturkan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu berikan tepuk tangan yang meriah untuk sesi diskusi dan bedah buku ini. Di tengah ini Bapak ini membahas terus ya. Pak. Iya. Minumnya ya, Mbak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini bisa menghadirkan kita semua di sebuah acara yang luar biasa, Indonesia International Book Fair. Dan salah satu momen hari ini yang juga tidak kalah luar biasa adalah peluncuran buku berjudul Quo Vadis Bea Cukai Indonesia. Saya ingin memberikan pengakuan terlebih dahulu bahwa kalau melihat biografi saya bukan orang bea cukai.
Tetapi karena saya sebagai seorang jurnalis banyak berinteraksi dengan para senior-senior Bea Cukai, pada suatu waktu saya diberikan kesempatan untuk membantu menuangkan pemikiran-pemikiran para senior di Bea Cukai. Alhamdulillah, setelah 1,5 bulan saya bergumul dan bergaul dengan para senior, akhirnya kita bisa melahirkan sebuah buku yang menurut saya ini sangat-sangat penting dan perlu menjadi tonggak bagi insan Bea Cukai khususnya, tetapi bukan hanya insan Bea Cukai, tapi juga bangsa Indonesia. Karena izin nanti kita tidak akan banyak berdiskusi, tapi kita akan lebih mendengarkan terlebih dahulu apa dan bagaimana sejarah Bea Cukai di Indonesia, terutama pada satu momen yang luar biasa, yaitu ketika Bea Cukai berada pada titik nadir, ketika awal Orde Baru, pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Presiden Soeharto memberikan pelajaran kepada Direktorat Bea Cukai dengan mengalihkan sebagian pekerjaannya kepada pihak swasta, dan di mana dengan hal itu menimbulkan sebuah problem di lingkungan Bea Cukai, yakni hal-hal yang nanti akan kita bahas tentang bagaimana kemudian para insan Bea Cukai yang dengan patriotiknya kembali memulihkan kepercayaan pemerintah, sehingga saat ini Bea Cukai dipercaya kembali menangani seluruh kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan aktivitasnya. Jadi buku ini akan berfokus pada suatu fase tahun 1991 sampai 1998. Baik, saya tidak ingin berpanjang lebar. Kita akan dengarkan para penulis, dalam hal ini pelaku sekaligus juga pelaku sejarah. Ada Pak Darajadi. Terima kasih Pak Darajadi. Tadi biodatanya sudah dikenalkan. Nanti pada giliran kedua kita berikan kesempatan pada Pak Sutardi yang nanti banyak mengupas tentang apa dan bagaimana Undang-Undang Nomor 10 dan Nomor 11 tahun 1995. Dan pada bagian berikutnya kita juga mendengarkan bahasan dan telaahan dari bagaimana Pak Permana Agung sebagai orang di dalam pada masa itu juga terlibat dalam proses pembuatan undang-undang tersebut, kemudian menelaah dari sebelah dari kejauhan hari ini ya Pak tentang situasi Bea Cukai. Ya, baik, tanpa berpanjang lebar, mari kita simak kesempatan pertama kepada Pak Darajadi tentang apa dan bagaimana Quo Vadis Bea Cukai Indonesia. Dipersilakan. Terima kasih Pak Mahfudi, para hadirin yang kami hormati. Pada hari ini sungguh sangat menggembirakan hati saya karena saya bertatap muka dengan para hadirin semua yang masing-masing mempunyai hubungan yang sangat erat dengan diri saya. Ini ada Pak Mukrom, ada Pak Wanda, itu ternyata saudara saya, Pak Wibowo dan Pak Lukman yang sudah saya kenal bertahun-tahun yang lalu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Quo Vadis Bea Cukai. Demikian judul buku yang menjadi topik pembahasan kita pada hari ini. Quo
Quo vadis berasal dari kata bahasa Latin yang dalam bahasa Indonesianya berarti kemana. Lalu timbul pertanyaan, mengapa kita memilih kata Latin tersebut, yaitu Quo vadis, sebagai judul buku ini, bukan kemana. Hal ini kami terinspirasi pada cerita Bert Cunningham. Bert Cunningham adalah seorang tenaga ahli IMF yang diperbantukan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di sekitar tahun 1990-an. Ia bercerita bahwa di zaman Kekaisaran Italia di Roma sudah dikenal profesi pemungut cukai, dan masyarakat melekatkan stigma yang berat terhadap profesi tersebut. Menurut cerita Bert Cunningham dalam kitab Injil Perjanjian Baru, si pemungut cukai tersebut selalu dibayangi oleh hujatan walaupun ingin bertobat. Waktu itu kita berpikir, kok ada sedikit kemiripan dengan para pemungut cukai. Indonesia juga ada sedikit selalu hujatan tentang cara kerjanya, ya, di masa itu. Seperti diketahui, pemungutan cukai di suatu negara dilakukan oleh suatu lembaga, dan di Indonesia lembaga tersebut bernama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang telah menjalankan fungsinya selama 80 tahun. Quo vadis Bea Cukai Indonesia merupakan pertanyaan yang terserap dari para stakeholders terhadap kinerja Bea Cukai Indonesia selama 10 windu. Pertanyaan tersebut timbul karena masyarakat dalam mengikuti perjalanan masa lalu Bea Cukai melihat adanya pengulangan kesalahan suatu kebijakan atau kurangnya beradaptasi dengan kemajuan zaman. Namun demikian, tidak semuanya jelek di dalam Bea Cukai. Di balik segala kelemahan dan stigma yang dilekatkan pada para petugas Bea Cukai, juga hidup suatu tradisi yang kuat dalam kehidupan pelaksanaan tugas mereka sehari-hari. Namun terkadang hal tersebut kurang tersampaikan ke publik. Saya mengambil salah satu contoh dari tradisi yang kuat di Bea Cukai. Apa? Mohon dicatat, dalam sejarah Bea Cukai Indonesia belum pernah ada seorang oknum Bea Cukai yang terlibat dalam penyelundupan narkotik. Saya ulangi, simak, dalam sejarah belum ada.
sejak berdirinya Bea Cukai, karena itu merupakan tradisi yang kuat di dalam dada para insan Bea Cukai mulai dari sejak berdirinya. Ya. Dan tugas kita semua untuk selalu mengingatkan tradisi yang membanggakan seperti itu. Selanjutnya, subjudul dari buku yang dihadapan para hadirin semua berbunyi menegakkan kedaulatan bea dan cukai. Hal tersebut dapat diartikan sebagai menjaga agar dalam melaksanakan fungsinya sebagai aparat pemerintah, Direktorat Jenderal Bea Cukai selalu mendapat wewenang penuh dalam melaksanakan perundang-undangan yang berkaitan dengan bea cukai. Hendaknya harus tetap dijaga. Jangan sampai wewenang tersebut dikebiri karena olah oknum. Kita pernah memiliki pengalaman yang pahit dengan berlakunya Inpres 4 tahun 1985. Demikian Terima kasih. yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, kalau ada salah khilafnya mohon dimaafkan. Mari kita beri aplaus. Sebuah penjelasan yang sangat gamblang dan sangat mendalam maknanya tentang pilihan judul dari Quo Vadis Bea Cukai Indonesia. Dan saya ingin menggarisbawahi ada sebuah momen yang penting sekali untuk menjadi dasar pemahaman kita tentang betapa berharganya buku ini bagi perkembangan Bea Cukai, yaitu lahirnya Undang-Undang Nomor 10 dan Nomor 11 tahun 1995 sebagaimana tadi disampaikan sebagai upaya menegakkan kembali Bea Cukai Indonesia. Terima kasih Pak Darajadi. Baik, lanjut kita kepada Pak Sutardi yang akan memberikan penjelasan ringkas tentang isi buku ini. Kami persilakan Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah mengizinkan kita berkumpul di kesempatan yang mulia ini. Kami berlima juga bersyukur bahwa kami telah menyelesaikan buku Quo Vadis Indonesia yang soft launchingnya kita laksanakan pada sore hari ini. Adapun maksud dan tujuan kami dalam menulis buku ini antara lain kita bisa meninggalkan suatu legacy kepada generasi Bea Cukai saat ini dan Bea Cukai yang akan datang, di mana dalam buku itu terselip suatu pembelajaran yang kiranya bisa menjadi cermin bagi generasi Bea Cukai saat ini dan Bea Cukai di masa mendatang untuk membawa institusi Bea Cukai ini yang kita cintai ini ke arah yang lebih baik. Kami atas nama penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Suharjo yang telah mensponsori semuanya penulisan buku ini dan yang telah kita selesaikan bersama-sama pada hari ini. Bapak Ibu pengunjung launching Quo Vadis Bea Cukai Indonesia, buku ini kami tulis bersama-sama kira-kira selama 1,5 tahun. Agak terlambat memang, lambat karena pada waktu itu kita sebulan sekali hanya bertemu. Namun 6 bulan terakhir kita agak intensif ketemu seminggu sekali dan alhamdulillah sekarang sudah selesai dan berada di depan Bapak Ibu sekalian. Jadi buku ini kami tulis ini secara garis besar kami bagi dalam 4 bab. Yang pertama mengenai sejarah Bea Cukai Indonesia, di
Di situ kita gambarkan mulai masa klasik, yaitu pada zaman kerajaan di Nusantara ini, di mana kerajaan-kerajaan itu juga sudah memungut bea kepada para pedagang yang lewat. Sesudah itu juga kita jelaskan juga kedatangan VOC dengan hak oktroi-nya, terutama hak untuk memungut pajak, di mana VOC pada waktu itu dalam memberitahukan kepada masyarakat bahwa ada barang-barang yang harus dikenai bea masuk, bea keluar maupun bea angkutan terus, itu melalui plakat-plakat yang dipasang di tempat-tempat yang ramai, tempat kedatangan penumpang, kemudian juga di sositet, kemudian juga mungkin juga di pasar-pasar, sehingga di situ kalau istilah sekarang berlaku juga fiksi hukum. Fiksi hukum itu artinya bahwa kalau suatu peraturan sudah diumumkan, semua dianggap mengetahui. Dan itu juga dilanjutkan pada pemerintahan kolonial Belanda. Cuma kolonial Belanda sudah agak modern, di mana peraturan-peraturan itu sudah ada dasar hukumnya, yaitu wet atau undang-undang. Dan itu juga diundangkan dalam satu Stadsblad. Dan Stadsblad, kalau sekarang ini lembaran negara, itu juga menganut suatu fiksi hukum, di mana kalau sudah diundangkan, orang dianggap mengetahui. Sebetulnya fiksi hukum ini diambil dari hukum Romawi kuno, Bapak Ibu sekalian, di mana dulu Kaisar Romawi masih dalam negara kota ya, city state. Jadi kalau Kaisar mau mengeluarkan suatu peraturan atau instruksi apapun, rakyat dikumpulkan di satu alun-alun begitu, terus dihalu-halu sama punggawa-punggawanya. Kalau sudah diumumkan, itu sudah punya sebagai hukum positif dan sudah mengikat penduduk. Lah, hal yang demikian itu mulai zaman Romawi kuno, zaman VOC, kolonial Belanda, juga zaman Jepang. Kalau Jepang dulu karena di sini pemerintah militer, Belanda mengeluarkan yang namanya Osamu Shirei. Jadi undang-undang Osamu itu adalah undang-undang yang dibuat oleh pemerintah Jepang kepada rakyat Indonesia di sini. Tapi itu juga kalau sudah dimuat di majalah Kangpo namanya, itu semua orang sudah dianggap mengetahuinya, sudah mengikat. Dan tidak hanya zaman kolonial Belanda, VOC sekarang, fiksi hukum juga berlaku sampai sekarang. Dianut oleh seluruh negara di dunia. Jadi negara manapun, baik dia mengangkut sistem hukum yang Eropa kontinental maupun Anglo-Saxon, dia tetap menganut fiksi hukum, di mana undang-undang yang dibuat harus diumumkan dalam semacam lembaran negara. Kemudian yang kedua, tonggak baru Bea Cukai Indonesia. Ini sebetulnya merupakan inti. Kepada pembahas Pak Permana, sebetulnya inti dari pembahasan kita ini adalah pada bab kedua ini, yaitu adanya suatu peristiwa yang monumental pada tahun 1985, di mana pemerintah mengeluarkan suatu Inpres 85. Kenapa saya bilang ini monumental? Karena itu tadi, ini Inpres ini sangat kontroversial. Ada yang pro dan kontra. Orang yang pro dan kontra itu sama-sama punya dasar hukum yang kuat. Orang yang kontra bilang bahwa presiden pada waktu itu melanggar hukum, melanggar prinsip hukum. Prinsip hukum yang berbunyi lex superior derogat legi inferiori. Artinya bahwa peraturan yang lebih tinggi itu menyampingkan atau menganulir peraturan yang lebih rendah. Tapi Inpres 4 ini sebaliknya. Justru Inpres 4 bisa menganulir,
tidak memberlakukan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Kepabaian. Jadi orang yang kontra, yang tidak setuju dengan Impres 4 itu punya dasar hukum yang kuat. Karena memang seharusnya memang Perpu ya, kalau Perpu dengan undang-undang itu kan hierarkisnya sama. Jadi tadi ada gium yang bunyinya lex superior derogat legi generali, itu artinya kalau ada suatu hal yang diatur oleh dua peraturan perundangan yang berbeda hierarkinya, maka hierarki yang tinggi lah yang berlaku. Ini yang sebaliknya. Kemudian orang yang mendukung Impres 4, dia juga ada punya dasar hukumnya. Dasar hukumnya adalah asas manfaat atau asas keseimbangan. Kalau orang Belanda ya proportionaliteit beginsel lah. Jadi di dalam ilmu hukum kita boleh mengorbankan suatu kepentingan hukum untuk kepentingan hukum yang lain. Yang penting tujuan dan manfaatnya lebih tinggi. Kalau dulu kita di Fakultas Hukum UI itu pada kelas persiapan dulu belum ada sistem semester, diberi contoh begini. Ada rumah yang terbakar, di dalamnya ada bayi yang nangis. Rumah itu ada dinding kaca. Kemudian orang memecah dinding kaca untuk menolong bayi itu. Kalau dia dalam keadaan normal tentu, loh ini barang milik orang lain kok dirusak, dia harus mengganti atau dihukum. Tetapi tidak dihukum karena apa? Dia menyelamatkan bayi itu. Jadi kepentingan hukum dari nyawa bayi itu lebih tinggi dari kepentingan harga kaca itu tadi. Demikian juga Impres 4. Jadi pada waktu itu Impres 4 itu dikeluarkan, walaupun dia bertentangan dengan kepentingan hukum yang lebih tinggi, tapi asas manfaat dan tujuannya itu lebih bermanfaat. Pertama, pemerintah mengeluarkan dengan etiket baik. Yang kedua, bahwa tujuan dan manfaatnya itu sangat bermanfaat. Nah, pada waktu itu memang dirasa oleh organisasi Direktorat Jenderal Bea Cukai merupakan hal yang menyakitkan lah. Bayangkan saja itu kekuasaan untuk memeriksa barang impor ekspor kemudian diserahkan kepada pihak swasta, dan itu tidak pernah terjadi. Jadi kemarin waktu saya podcast di kantor pusat ditanyakan oleh moderator juga. Ya tapi ya itulah yang terjadi, dan ternyata pada waktu itu pemerintah lebih mengutamakan namanya tujuan dan manfaatnya ketimbang dasar hukumnya. Kalau orang tua kita dulu bilang dul mateheitnya lebih dipentingkan daripada reh mateheitnya. Itu yang terjadi. Jadi dua-duanya itu yang pro kontra sama-sama kuat di situ. Nah, cuma di situ pada waktu itu pihak-pihak bea cukai yang berpikiran positif, yang berpikiran futuris, itu menganggap bahwa Impres 4 itu sebetulnya sebagai dorongan itu, sebagai igniter, sebagai trigger ya Pak ya, sebagai pemicu untuk membuat organisasi bea cukai ini lebih maju. Jadi dengan adanya Impres 4 itu justru segera bea cukai melakukan perbaikan, reorganisasi, restrukturisasi. Tapi memang juga korbannya ada berapa ribu personel yang dipensiunkan dini. Ya tadi itu ekses lah. Nah yang lebih penting lagi adalah bahwa Impres 4 itu justru mendorong kita untuk segera mempunyai undang-undang yang baru. Sebagaimana diketahui bahwa undang-undang kita ini kan produk kolonial. Sudah lebih dari 100 tahun kita pakai. Dan itu kita pakai sudah ibarat mobil sudah tua lah. Ya jalan sih jalan, tapi harus tambal sana tambal sini. Jadi kalau kita dengar pepatah dulu kan ada cinta anak dipukul, cinta kampung ditinggalkan, begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi teman-teman kita yang dari Sumatera Barat itu banyak yang merantau karena dia cinta kampung halamannya. Ditinggalkan kampung itu. Nanti kalau sudah sukses dia pulang. Kalau Idul Adha dia pulang Mbak, menyembelih sapi 2, 3 gitu. Itu cinta. Demikian itu anak. Kalau kita masih memukul anak kita, menampar anak kita karena berbuat salah, itu tandanya orang tua itu masih sayang.
Coba kalau dia salah kita biarin aja. Itu namanya orang tua udah gak sayang sama anaknya. Begitu pula pemerintah pada waktu itu. Senior-senior kita yang di Bea Cukai pada waktu itu merasakan bahwa oh ini ternyata suatu wake up call ya, suatu wujud kasih sayang pemerintah kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dan mulai pada waktu 91 ketika Bapak Soeharto jadi Sekjen, kemudian tahun berikutnya jadi Dirjen, Pak Edi Abdul Rahman, Pak Agung ini mulai ikut bergabung untuk mereformasi Bea Cukai dan menyusun peraturan undang-undangan ya Pak ya. Jadi percepatan atau semangat untuk segera memiliki undang-undang yang baru itu justru dipicu oleh Inpres 4. Jadi kita tim penulis itu sudah setuju bahwa Inpres 4 itu sebagai blessing in disguise, anugerah yang tersamar. Bisa dipersingkat Pak. Yang tadinya kelihatannya menyakitkan, tetapi seperti jamu Pak, pahit tapi sehat kita. Oke Pak ya. Kemudian setelah yang ketiga kelahiran Undang-Undang Kepabeanan, terjadi beberapa pergantian pucuk pimpinan dan itu membawa hal yang positif juga. Ada Pak Martiono, ada Pak Agung, Pak Edi Abdul Rahman, dan seterusnya, yang itu membawa Bea Cukai ke arah yang lebih baik. Di situ pada Pak Anwar Supriyadi kalau nggak salah, saya juga anggota tim ini melakukan amandemen ya Pak Anwar ya pada waktu itu. Saya ikut mendampingi beliau juga di DPR. Kebetulan saya yang ikut 10, ketemu Pak Bukhron, Bapak-bapak sekalian itu, dan nomor 17 juga saya ikut pada waktu itu, sehingga di situ amandemen itu berapa menambah, kemudian juga menghapus, juga merubah berapa pasal undang-undang. Selanjutnya Pak, yang terakhir itu kita mau kemana Bea Cukai. Itu yang kita membahas mengenai bentuk perubahan-perubahan, baik peningkatan kualitas pelayanan maupun pengawasan, juga peningkatan penerimaan negara, terutama bidang cukai, karena kita lihat masih banyak potensi BKC baru, seperti misalnya emisi karbon, kemudian juga tas plastik yang merusak lingkungan, dan lain-lainnya. Selain dari itu, kita juga telah dibentuk ya Pak Agung, Badan Penerimaan Negara, meskipun itu belum berupa undang-undang, tapi itu nanti berpotensi untuk meningkatkan penerimaan negara serta mengurangi kebocoran-kebocoran keuangan negara. Baik. Bapak Ibu pengunjung soft launching Quo Vadis Bea Cukai Indonesia, tentu buku yang kami tulis ini jauh dari sempurna. Di sana sini masih banyak kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran dari Bapak Ibu serta pembaca sangat kami nantikan dan sangat kami hargai. Sehingga nanti pada kesempatan yang akan datang pada revised editionnya, kritik dan masukan dari Bapak-Bapak itu akan kita tampung. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Beri aplaus kepada Pak Sutardi yang berusaha dengan waktu yang sangat singkat menjelaskan buku setebal 450 halaman ini. Bapak dan Ibu bisa mendapatkan bukunya, mudah-mudahan cukup tersedia. Kita menyediakan buku untuk khusus bagi Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Baik, setelah kita mendengarkan penjelasan tentang judul dan isi buku ini, mari kita simak tanggapan dari Pak Permana Agung. Terima kasih Pak sudah hadir dalam kesempatan ini. Beliau termasuk pelaku sejarah dan tentu sangat paham tentang apa dan bagaimana proses lahirnya Undang-Undang nomor 10 dan nomor 11 yang tadi dibahas dan dikupas di dalam buku ini. Kami persilakan Pak Permana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama tentu yang sangat saya hormati dan banggakan para senior kita, wabil khusus Pak Soeharto, para penulis,
rekan-rekan sekalian dalam Kementerian Keuangan maupun dari Direktorat Jenderal yang sangat saya banggakan. Saya diminta untuk melakukan pembahasan, tapi diberi waktu cuma 20 menit, Pak. Jadi agak sulit juga. Namun coba saya press sebisa saya. Karena buku ini berjudul Quo Vadis, mau kemana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Karena itu materi yang mau saya sampaikan ini tidak saja berhenti kepada Inpres 4 tadi, yang merupakan ignitor tadi kita ya untuk menciptakan Undang-Undang 10 dan 11 sebagai fondasi kita, tapi betul-betul ingin juga melihat setelah itu kemana Bea dan Cukai ini. Nah, itu juga yang ingin saya sampaikan. Kami sendiri melihat ternyata ada pergeseran. Saya tidak menggunakan istilah perubahan, tapi pergeseran tanda kutip peradaban. Dari sejak zaman klasik dahulu kala, bagaimana teman-teman Bea dan Cukai ini melakukan peran, fungsi, dan responsibility-nya sampai kepada lahirnya undang-undang melalui satu proses yang namanya Inpres 4, lalu kemana kita akan ke depan. Pertama yang saya harus garis bawahi, ya, Quo Vadis Bea Cukai Indonesia. Di situ ada tulisan kedaulatan Bea Cukai Indonesia. Saya harus juga garis bawahi dua hal ini. Pertama, kedaulatan. Yang dimaksudkan di sini adalah kekuasaan tertinggi yang tidak boleh di-share kepada pihak yang lain, terutama swasta. Itu yang dimaksudkan oleh para penulis kedaulatan. Kemudian ada kalimat Indonesia, karena yang dihadapkan adalah juga swasta asing ini. Jadi kata kedaulatan itu disambung dengan Bea Cukai dan Indonesia. Nah, saya tadi ingin mengajak kepada bagaimana kita melihat ke depan. Nah, ya. Kita melihat bahwa Direktorat Jenderal Bea Cukai di dunia itu dihadapkan dalam satu wadah yang namanya World Customs Organization. Saya ingin melihat dulu bagaimana sebenarnya mission daripada WCO tadi. Di sana jelas bahwa misi World Customs Organization itu yang menaungi banyak sekali bea dan cukai di dunia adalah meningkatkan dua hal, efisiensi dan efektivitas. Di bidang apa? Ada 4. Trade regulation, trade facilitation, social protection, sama revenue, of course. Nah, lalu saya mau lihat, lalu bagaimana bea cukai Indonesia ini di dalam konteks misinya WCO. Kalau trade regulation sudah pasti, Pak ya. Karena mereka WCO ini ingin melakukan beberapa hal yang namanya simplifikasi, harmonisasi, standarisasi. Jadi sebetulnya rule making actor kita ini sebetulnya tidak saja di dalam negeri, Pak, tapi juga internasional. Mereka juga menciptakan di dunia ini satu prosedur, satu tata cara integritas kepabeanan di dunia untuk segera mungkin ditaati oleh banyak bea cukai dunia. Jadi rule making actor yang pertama adalah aspek global. Yang kedua tentu aspek domestik, Pak. Karena kita punya kebijakan domestik di mana diharapkan oleh pemerintah kita bea cukai itu merupakan instrumen tidak saja nasional tapi juga instrumen internasional untuk meningkatkan kesejahteraan bangsanya. Jadi toolsnya dua. Nah, di dalam konteks ini bea cukai Indonesia sudah sampai di mana perannya? Nah, itu juga harus kita lihat, itu Pak ya. Nah, kami melihat dalam perjalanan sejarah yang disampaikan tadi, terutama begitu terjadi instruksi Presiden nomor 4 tanggal 4 April 85, saya juga menyadari melihat ada sesuatu, saya tidak mengatakan itu kurang pas, Pak ya. Tapi dengan itu masih ada banyak potensi terjadi kebocoran. Dan ini pasti karena perilaku oknum. Itu sebabnya Bapak Soeharto
di dalam upayanya juga mencantumkan aspek moral yang namanya takwa. Saya kira beliau juga sudah pasti menyadari at the end of the day masalahnya di situ sebetulnya. Bukan semata-mata aspek teknokratis saja. Kalau aspek teknokratis kita suka banyak yang ahli Pak ya. Tapi begitu sampai kepada aspek moral, karena suatu negara yang tidak punya moral bearing istilahnya, itu adalah negara yang sedang menuju kehancuran Pak. Dan pengalaman sejarah dunia pasti akan mengatakan hal seperti itu. Jadi aspek teknokratis sudah digerakkan betul dengan instruksi presiden dari Undang-Undang nomor 10 dan 11. Kita mau lihat konsideran Inpres 4 Pak ya. Konsideran Inpres 4 itu mengatakan demi kelancaran arus barang impor ekspor. Tapi yang diatur tidak saja ekspor impor tapi antar pulau. Nah di sini yang menjadi ada potensi masih terjadi kebocoran. Teman-teman semua pasti tahu, kalau ada barang import misalnya yang datang dari luar negeri, mau diterimakan di Surabaya, kapalnya singgah di Jakarta, lalu dari Jakarta meneruskan ke Surabaya. Ini sudah banyak diklaim sebagai antar pulau Pak. Dari Jakarta ke Surabaya. Padahal di situ masih ada barang-barang import yang belum diselesaikan biaya masuknya Pak. Nah ini kalau tidak ada verkliker dari bea cukai di Jakarta ke temannya di Surabaya, bisa bablas itu Pak. Nah ini pengaturan mengenai Inpres itu disaut semua. Semua harus disimplifikasi termasuk antar pulau. Bea cukai tidak boleh lagi punya tangan mengawasi itu. Itu sebabnya banyak sekali terjadi kayu, boksit dan sebagainya, hasil timah dan sebagainya dari Papua misalnya akan dibawa ke luar negeri, tapi begitu armada bea cukai cegat itu, mereka katakan ini antar pulau Pak. Jadi lepas lagi Pak. Tapi di tengah-tengah mereka lari lagi ke luar. Jadi itu yang kami melihat di dalam aspek pengaturan teknokratis itu pasti mungkin aja, karena fraud itu tidak bisa hilang 100%. Karena itu sebabnya tadi takwa tadi diatur, nah ya. Kemudian juga itu sebabnya Bapak sekalian di dalam Undang-Undang nomor 10 dan 11 itu ada pasal-pasal yang mengatur sebetulnya antar pulau, tapi juga masih sedikit vague. Karena apa? Karena banyak sekali pada saat itu kementerian, lembaga lain yang masih keberatan Pak, kalau bea cukai intervensi kepada antar pulau Pak. Nah lalu dicarilah jalan tengah, keluarlah pasal 2, pasal 24 daripada Undang-Undang nomor 10. Yang mau saya tekankan itu di sini Pak. Ini kelemahan kita. Saya agak berani mengatakan kelemahan Pak. Berkaitan sama penerimaan negara selalu menggunakan premis optimalisasi penerimaan. Kalau saya merasakan harusnya maksimalisasi penerimaan, bukan optimal Pak. Karena ini dua hal ini sangat berbeda. Kalau optimal itu adalah hasil terbaik yang bisa saya capai Pak ya, tanpa saya harus mengganggu semua yang menghambat saya Pak. Itu optimal Pak. Ini masih menghalang, karena saya tidak bisa. Ini yang terbaik yang saya bisa lakukan. Itu optimal. Tapi kalau maksimal, semua yang menghambat harus dihapuskan Pak. Itu baru maksimal. Jadi penerimaan negara itu harus maksimal, bukan optimal Pak. Saya mau kasih contoh. Ini mungkin Pak Pandani yang sering diskusi sama saya dulu. Ada satu keluarga, suami, istri, anak masih kecil, lalu menonton sepak bola dengan ada tembok setinggi inilah kira-kira. Suami bisa lihat karena cukup tinggi, istri cuma matanya saja kelihatan, anaknya karena masih kecil tidak bisa. Secara teknokratis ada dua variabel yang namanya equality, equity, tapi yang terakhir saya akan introduksi yang namanya justice, keadilan. Kalau equality Pak, negara itu harus menyediakan masing-masing satu peti Pak. Suaminya yang sudah bisa lihat tambah bisa lihat, istrinya hanya matanya sekarang bisa lihat, anaknya belum bisa lihat. Tapi negara melakukan equality
berikan satu-satu peti, Pak. Itu equal. Tapi kalau equity, perpajakan pasti paham ya, ada equity yang horizontal maupun vertikal. Kalau equity yang diberikan sesuai kebutuhan, bukan sama. Jadi kalau anak itu supaya bisa lihat, mungkin 4 peti dikasih. Istrinya 1 peti saja, suaminya tidak usah lagi. Itu equity. Jadi betul-betul diberikan sesuai yang dibutuhkan. Itu equity. Kalau justice, Mas Panda, kalau keadilan kita bicara, bukan lagi sibuk mengatur peti-peti, temboknya dibongkar. Jadi tanpa negara keluar biaya untuk menyiapkan peti-peti, semua langsung bisa lihat pertandingan. Itu justice, Pak. Itu konsep justice. Jadi berbeda dengan equality, equity. Nah, perundang-undangan teknokratis kita ini jangan sampai juga hanya sekedar berhenti di aspek teknokratis, Pak. Alasannya mencapai penerimaan negara. Itu pun masih optimal, bukan maksimal. Jadi betul-betul harus digitukan. Lalu yang kedua yang ingin saya sampaikan. Di dunia sekarang ini terjadi perubahan. Makanya ini yang saya maksudkan dengan terjadi pergeseran. Bapak sekalian perhatikan. Sekarang ada free trade area. Negara-negara dalam satu kawasan berkumpul bersama-sama membuat perjanjian kalau berdagang antar kita tidak boleh ada hambatan perdagangan. Kan gitu, Pak, free trade area. Tapi mereka janji kalau berdagangan dengan negara-negara di luar mereka apapun bebas kebijakannya. Itu namanya free trade area. Makanya ada ASEAN free trade area, Latin American free trade area, North American free trade area, semua itu cirinya. Antar mereka no restriction, tidak ada pembatasan. Tapi di luar itu bebas. Tapi kemudian dunia ini bergeser lagi, Pak. Ya, mereka kumpul lagi, nambah lagi persyaratan. Bagaimana kalau sekarang berhubungan dengan negara-negara di luar itu, kita samakan rule perdagangan internasional kita. Namanya bukan free trade area lagi, tapi namanya customs union. Itu sebabnya Jerman itu dulu namanya Zollverein. Sebelum dia menjadi negara, dia adalah perkumpulan ekonomis itu, Pak. Jadi sepakat itu Pak. Jadi custom union itu antar mereka bebas, dengan negara lain sama kebijakan perdagangannya. Lalu masih bergerak lagi. Kita mendengar namanya common market, Pak, ya. Common market itu begini, Pak. Di 2 tadi syarat ditambah lagi 1 syarat. Semua faktor produksi bebas bergerak dari satu negara ke negara lain. Tenaga kerja bebas bergerak, kapital bebas bergerak. Kalau itu terjadi, bukan free trade lagi namanya, bukan custom union lagi, tapi common market namanya. Itu juga harus diwaspadai oleh bea dan cukai di seluruh dunia ini. Bagaimana kalau ini semua sampai terjadi? Apa yang terjadi dengan kita? Itu juga harus dimulai. Itulah makanya Quo Vadis mau kemana kita. Yang terakhir, Pak. Yang terakhir adalah kalau mereka lalu bergabung menyatakan begini. Bagaimana kalau kita satukan lagi kebijakan fiskal, kebijakan moneter kita untuk semua atas nama kita anggota. Itu bisa terjadi, Pak. Itu namanya bukan common market lagi, tapi economic union. Jadi ada free trade area, ada custom union, ada common market, ada economic union, Pak. Semua ini pergeseran-pergeseran peradaban sebetulnya, Pak. Lalu bagaimana custom itu merespon itu? Bapak dan Ibu sekalian, saya kira paham. Apa yang disebut responsibility itu adalah ability to respond. Kata responsibility artinya kemampuan kita merespon kepada sesuatu. Yang semua pergeseran ini bagaimana merespon kita? Itu responsibility, Pak. Ya, jadi kita harus itu. Nah, yang terakhir tadi yang saya sampaikan Pak Tardi, Badan Penerimaan Negara. Ini walaupun perpresnya sudah ada, RPJMN-nya sudah ada, masih menunggu perintah Bapak Presiden. Tapi itu ada potensi Quo Vadis bea cukai ini. Mau kemana bea cukai ini? Karena pada saat badan itu nanti terbentuk, Pak, Direktorat Jenderal Pajak, Bea Cukai, PNBP itu akan menjadi satu. Bukan berarti hilang semua identitasnya, Pak. Nah, di sini saya perlu bahas sedikit, Pak, ya.
Kalau kita mau melakukan reformasi atau transformasi apa saja organisasi institusi itu, yang sering dilakukan adalah merubah target. Ini lingkaran yang paling luar, merubah yang ingin kita capai, rubah ingin target. Saya katakan bukan itu tidak penting. Perubahan kedua yang lebih dalam adalah merubah proses bisnis, sistem, prosedur dirubah. Itu juga dilakukan, Mbak. Jadi setelah target, merubah sistem. Ini dua ini tidak akan tercapai kemana-mana. Mereka akan business as usual lagi. Kalau yang ketiga di dalamnya tidak berubah. Yang namanya identitas, Pak. Identity. Nah, badan penerimaan negara ini adalah merubah identitas. Semua tupoksi teknokratik tetap tidak berubah, tapi identitinya berubah. Saya mau berubah. Mau kasih contoh. Saya nawarkan rokok kepada Pak Tarji. Pak Tarji bilang, Pak Permana, terima kasih. Loh, kenapa ditolak? Karena saya sedang berusaha berhenti merokok. Saya tawarkan Pak Darajadi. Pak Darajadi tolong merokok enggak? Pak Darajadi bilang, enggak, saya tolak. Kenapa Pak Darajadi ditolak? Karena saya bukan perokok. Bisa bedakan itu tadi. Dia menolak rokok karena sedang berusaha berhenti merokok. Pak Darajadi menolak merokok karena saya bukan perokok. Identitasnya jelas, Pak. Kalau ini yang sedang berusaha berhenti merokok, ketemu teman-teman lagi yang merokok lagi, Pak. Itu sebabnya kita selalu menghadapi statement business as usual. Kalau di dalam literatur itu dikatakan sebagai retrofitting. Jadi kalau perubahan itu tidak menyentuh identitas, Pak, mindset tidak dirubah, Pak, takwa yang diinginkan oleh Pak Soeharto tidak dirubah, percuma kita lakukan perubahan target, keinginan, proses bisnis dirubah, karena kita akan business as usual. Itu sebabnya identitas. Nah, semua ini Bapak sekalian yang saya harapkan bahwa kita sebagai instrumen nasional dan internasional yang sangat penting yang namanya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak boleh hanya sekedar paham aspek teknokratis saja, tapi harus juga memahami ada pergeseran-pergeseran mindset yang harus dilakukan sampai terbentuknya identitas baru. Saya kira itu, Pak, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, meskipun dalam waktu 20 menit Pak Permana Agung ini bisa memberikan tanggapan yang cukup komprehensif bagi buku ini. Saya paham bahwa ini adalah acara peluncuran buku, belum sampai ke bedah buku. Jadi mohon maaf kalau dalam sesi ini kita tidak banyak menggelar satu tanya jawab, tapi saya ingin pada sesi terakhir ini memberikan kesempatan kepada beberapa pelaku sejarah, karena peristiwa tahun 95 ini juga andilnya para legislator, para anggota DPR pada masa itu. Ya, Pak Mukrom, kemudian ada Pak Lukman Brur, kemudian ada Pak Pandah Nababan. Nah, saya ingin memberikan kesempatan satu saja dulu, mohon maaf karena waktu saya sudah diperingatkan sudah habis, kepada Pak Pandah Nababan tentang komentar Bapak tentang Quo Vadis Bea Cukai secara keseluruhan, termasuk dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Agung Permana tentang pergeseran peradaban yang harus dibaca juga oleh teman-teman dari Bea Cukai. Silakan Pak Panda. Dari sini aja? Ya. Boleh di sini, Pak. Merdeka. Ini pertemuan kayak sejarah. Saya masih ingat dari mulai zaman Slamet dan Sudirjo, kemudian sebelumnya Pak Padang, kemudian tahapannya sampai kemudian Pak Tahir, dan seterusnya termasuk Permana dan sebagainya. Ya, saya mau garis bawahi bahwa sebenarnya Bea Cukai ini dulu mayoritas TP, tentara pelajar, dan mereka punya geng TP-TP ini. Jadi latar belakang mereka TP, punya kekuatan, punya sindikat, dan ini sangat tangguh gitu loh. Tapi saya mau berikan catatan, dan di YouTube saya yang beredar hari ini,
saya juga sudah gambarkan Dirjen Bea Cukai yang sekarang ini, apalagi dia terlibat juga dulu operasi Mawar, supaya pintar dia menculik penyeludup. Itu saya harapkan bahwa dia akan meniru Tahir. Tahir itu satu jenderal yang jadi Dirjen Bea Cukai yang berani menolak Benny Murdani dan Ali Murtopo minta fasilitas. Itu saya ungkapkan di buku saya. Ada buku saya mengenai, bisa di Tokomedia, di Gramedia, mengenai lahirnya seorang petarung. Dia jawab, Benny Murdani kalau izin Pak Harto saya lakukan. Ali Murtopo kalau ini. Ada satu jenderal, saya nggak usah sebut namanya, di buku itu menyelundupkan 7 kontainer. Pak Tahir, Panda, kau wartawan, kau beritakan itu. Kau beritakan, nanti biar malu dia. Dan memang dia tidak urus lagi 7 kontainer itu disita untuk negara. Itu true story. Jadi kepemimpinan Bea Cukai waktu itu. Dan satu hal, bukan karena temanku, aku dekat, Pak Harjo. Terus terang aja kalau jujur kita katakan, dia sebenarnya di sentra kekuasaan karena kerabatnya dengan Pak Harto. Tapi nggak pernah ditunjukkan, nggak pernah. Kamarnya Pak Harto banyak orang mau pengen ketemu, ingin promosi jabatan segala macam karena dia sentral, sentrum dari kekuasaan. Di situ saya terus terang hormat sama Pak Harjo. Betul-betul rendah hati, rendah diri. Dan pada waktu itu loh, ipar Soeharto loh, nggak main-main. Prabowo aja dapat imbas, Sukamdhani dapat imbas. Loh, nah ini aku bersaksi. Jadi saya terima kasih, panjang kali nanti cerita mengenai Bea Cukai ini. Dan saya terus terang pernah diuntungkan oleh Menteri Keuangan menengahi namanya Rusdi, penerbang itu di P2 dengan Sujana. Mereka dua tidak omongan, konferensi internasional anti narko di New Zealand, aku dia bawa menengahi orang itu dua. Itu unik dan memang terjadi gitu loh. Terima kasih. Jadi memang kayalah cerita mengenai Bea Cukai ini, terutama tokoh-tokohnya. Apalagi mau cerita Ciptarjo, apalagi Bambang Subadi, apalagi udah macam-macam. Ada yang terlibat dengan artis, ya kan? Ada punya simpanan bintang film terkenal, Mardeka. Oke. Terima kasih Pak Panda Nababan, luar biasa. Saya yakin kita tidak akan beranjak dari tempat duduk ini sampai nanti malam sekalipun, karena banyak cerita yang bisa kita sampaikan. Tapi intinya buku ini mencoba menghadirkan sebuah tonggak penting di dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Dalam hal ini adalah tonggak penting tentang bea dan cukai, salah satu instrumen bangsa yang luar biasa penting di dalam kehidupan perekonomian Indonesia. Dan catatan lain, betul, Quo Vadis ini juga bicara tentang apa ke depannya, termasuk juga apa yang tadi disampaikan oleh Pak Agung Permana tentang poin-poin apa saja yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan oleh generasi baru dari Bea Cukai untuk kejayaan Indonesia di masa yang akan datang. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang hadir pada kesempatan hari ini, kepada para penulis, kepada Pak Harjo yang tadi sudah disampaikan begitu support mendukung kehadiran buku ini, dan kepada rekan-rekan Bea Cukai yang masih aktif, mohon buku ini menjadi catatan, mohon menjadi tonggak penting untuk dibaca, menjadi referensi bagi teman-teman semua di Bea Cukai. Akhir kata saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Berikan tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Mahpudi, Bapak Sutardi, Bapak Darat Jadi, dan juga Bapak Permana Agung. Bapak dan Ibu, lewat diskusi ini kita tidak hanya mengenal isi buku, tetapi juga menyelami semangat
keberanian dan juga nilai perjuangan yang tersimpan di balik setiap halaman buku Quo Vadis Bea Cukai Indonesia. Bapak dan Ibu, refleksi ini bukan hanya milik Bea Cukai, melainkan juga milik kita semua. Sebab sejarah mengingatkan bahwa kepercayaan harus terus diperjuangkan dan juga dijaga. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita benar-benar menutup perjumpaan pada sore hari ini, izinkan kita bersama untuk mengabadikan momen istimewa kali ini melalui sesi foto bersama. Oleh karena itu kami mohon kepada para hadirin untuk dapat berdiri sejenak. Kita akan melaksanakan sesi foto bersama terlebih dahulu. Silakan kepada para panitia untuk dapat mengambil tempat di atas panggung. Bapak dan Ibu silakan untuk berdiri. Sebentar kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Iya. Satu, kedua duduk aja kali ya. Kami silakan, iya. Baris 1, 2 biar belakang. Oh baik, siap. Mohon izin Bapak, mohon maaf untuk baris 1 dan kedua dapat menyesuaikan dengan duduk Bapak. Baris 1 dan 2. Untuk yang di tengah aman Pak, silakan berdiri Pak, aman Pak. Mohon izin Bapak untuk... Foto dulu Om. Om izin foto dulu Om. Izin foto dulu Om. Baik, sudah siap ya Bapak ya? Siap. Untuk baris 1 dan kedua dapat duduk terlebih dahulu. Untuk baris yang di belakang yang tidak terlihat dapat berdiri ya Bapak dan Ibu ya. Sudah siap Bapak dan Ibu? Silakan lihat ke arah kamera. Siapkan senyum terbaiknya Bapak dan Ibu. Sudah siap dalam 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Untuk gaya bebasnya Bapak dan Ibu silakan berekspresi. Dalam 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak, berikan tepuk tangan untuk kita semua Bapak dan Ibu. Silakan lihat. Baiklah Bapak dan Ibu, hadirin sekalian, izinkan saya atas nama panitia menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para penulis atas dedikasi dan kerja kerasnya, kepada para editor dan tim penerbit yang telah menyiapkan karya ini hadir di tengah kita. Dan kami ucapkan terima kasih kepada para hadirin sekalian yang senantiasa mengikuti acara hingga akhir dengan penuh antusias. Bapak dan Ibu, perjumpaan hari ini mungkin segera berakhir, namun pesan yang kita petik dari perjalanan Bea Cukai akan terus hidup dalam ingatan. Bapak dan Ibu, semoga buku ini menjadi cahaya kecil yang menuntun langkah kita menuju masa depan yang lebih bermartabat. Akhir kata, kami segenap panitia pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.